Sementara itu polisi menggerebek rumah produksi narkoba jenis tembakau sintetis di Jalan Cisangkan Hilir Cimahi, Jawa Barat. Dari penggerebekan, polisi menangkap pelaku yang juga berprofesi sebagai chef hotel bintang 5. Seorang pengedar dan produksi tembakau sintetis digerebek di sebuah rumah Jalan Cisangkan Hilir, Kelurahan Padasuka, Cimahi Tengah. Saat digerebek, SH diminta menunjukkan bahan cairan bibit narkotika yang dikemas dalam botol spray. SH ditangkap bersama dua rekannya, AP dan MR. Hasil pemeriksaan, dua pelaku merupakan chef atau juru masak hotel bintang 5 di Bandung Barat. Mereka terpaksa memproduksi dan mengedarkan tembakau sintetis karena kebutuhan ekonomi. Saudara DAP ini chef di salah satu hotel berbintang 5 di salah satu daerah di Bandung Barat. Ada kebutuhan lebih ya, intinya saudara DAP ini pelaku punya kebutuhan lebih dan mengambil jalan pintas, yaitu sebagai produksi menjual narkotika golongan 1 sebagai bahan baku tembakau sintetis. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Harusnya kabur ke mana? Ya. Minibus dan mobil patroli terekam saat saling kejar di ruas tol Jakarta Cikampek hingga ke jalur Pantura Karawang. Sebelumnya minibus berpenumpang 4 orang melaju ugal-ugalan meresahkan pengendara lain. Polisi patroli curiga minibus berisi kawanan pencuri dan setelah dilakukan pengejaran dan peringatan namun tak diindahkan. Akibat minibus melaju tak terkendali, lalu menabrak sejumlah kendaraan lain dan terhenti usai menabrak truk kontainer di Jalan Raya Pantura Jatisari, Balongandu. 4 pelaku yang berada di dalam mobil diamankan, di mana 2 diantaranya terluka parah. Bahkan saat evakuasi, 2 pelaku yang selamat malah berupaya kabur menggunakan mobil patroli, namun gagal hingga dihakimi massa hingga kritis. Salah satu pelaku mengaku mendapat upah 3 juta rupiah dalam melancarkan aksinya. Keempat pelaku kini dirawat di RS Sentral Medika, Jatisari. Kasus pencurian ini pun masih diselidiki Polres Karawang serta mengungkap jaringan komplotan pencuri lainnya karena terdapat banyak plat nomor kendaraan dan kunci di dalam minibus. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Akibat diguyur hujan deras, banjir bandang menerjang ratusan rumah warga di 4 kecamatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Sabtu malam. Warga pun berusaha menyelamatkan diri dari terjangan banjir. Warga hanya pasrah melihat barang-barang mereka hanyut terbawa banjir. Selain rumah, sejumlah kendaraan motor maupun mobil terseret arus banjir hingga sejauh 50 meter. Akses jalan perumahan pun ikut terendam banjir sehingga sulit dilintasi kendaraan. Pasca banjir surut, sejumlah warga di Kampung Puncak Manis, Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, sibuk membersihkan material sampah dan lumpur. Warga juga memindahkan perabotan yang bisa diselamatkan dari terjangan banjir. Tahuan tiba-tiba gitu, jadi pas neok ke sini lah, kok air udah tinggi gitu. Ya elektronik nggak sempet ya ini juga nih. Nggak bisa diselamatkan? Nggak bisa, jangan kan nyelamatin ya paling anak kecil terus yang ingat aja lah. Saat ini warga yang rumahnya terdampak terpaksa mengungsi ke rumah kerabat atau tetangga. Sementara BPBD masih terus mendata jumlah korban akibat bencana banjir tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Warga digegerkan dengan ditemukannya jasad wanita tanpa identitas di salah satu kamar kos Gang Ninjo, Kampung Cibuntu, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Jasad dalam kondisi mengenaskan dan ditemukan luka sayat di sekujur tubuh. Selain itu, ada luka tusuk di perut dan sayatan di leher serta tangan nyaris putus. Saat ditemukan, jasad berada di lantai 2 tertutup kain spray. Sementara korban diketahui merupakan pengunjung yang hanya melakukan transit. Sebelumnya, ia terlihat masuk bersama 4 orang laki-laki hingga para terduga pelaku keluar tergesa-gesa. Keluarnya saya cuma ngelihat ada 2 motor
Terus 2 motor tuh, yang pas 1 motor tuh 3 orang, yang kedua tuh 1 orang. Sendiri. Sendiri dia. Berarti jumlahnya 4 orang tuh ya? Sekitar jam, pasti sih kalau menitnya sih kurang tahu ya, sekitar jam setengah 4 lah, kayak jam 3.30 lah gitu. Polisi pun sudah melakukan olah TKP serta meminta keterangan saksi. Jasad dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna dilakukan autopsi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mama terluka di kepala akibat tembok yang roboh setelah tertimpa pohon kelapa yang tumbang di Cilegon, Banten. Sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hujan lebat disertai angin kencang menyebabkan tiang listrik dan pohon tumbang. Dapur rumah warga rusak parah akibat tertimpa pohon kelapa yang tumbang di Kampung Cilodan, Gunung Sugih, Ciwandan, Cilegon. Bahkan akibat kejadian ini, Nike Yuni Safrinah, 45 tahun, terluka parah di kepala akibat tertimpa dinding dapur yang ambrol. Kejadian bermula saat korban tengah memasak di dapurnya. Tiba-tiba pohon kelapa yang sudah miring di belakang rumah ambruk dan menimpa dapur. Korban dievakuasi ke puskesmas, namun karena luka parah, ia dirujuk ke RSUD Cilegon. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Tuh, kejadian. Pohon roboh, timpa imah. 2 tiang listrik dan pohon yang lapuk roboh saat hujan disertai angin kencang melanda wilayah Bogor. Bahkan tiang listrik ada yang menimpa rumah warga hingga membuat akses jalan raya Batok sempat tersendat. Akibat kejadian ini sempat dilakukan pemadaman listrik agar tidak membahayakan warga. Akibat kejadian ini, 1 rumah warga tertimpa pohon tinggi berumur tua. Padahal sebelum peristiwa terjadi, warga sempat memberi saran ke dinas dan pengurus wilayah terkait keberadaan pohon-pohon besar di wilayah permukiman setempat, namun tidak ada tindak lanjut. Kita udah sering bilang sih sebenarnya sama aparat desa sini untuk yang tinggi-tinggi kayak gini, karena ini bahaya kan di atas listrik tegangan tinggi, tapi ya nggak ada jawaban juga. Beruntung tidak ada korban jiwa atas peristiwa pohon roboh, sementara pemilik rumah rugi puluhan juta rupiah. Warga berharap ada respon dari dinas terkait untuk penanganan lokasi tiang listrik yang ramah lingkungan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Oknum pengacara ditangkap polisi karena membawa senjata api serta narkoba jenis sabu dan ganja di Jakarta. Kini ia masih diperiksa intensif anggota Polres Metro Jakarta Pusat. Polisi menggeledah rumah seorang pengacara di Jakarta. Satu persatu ruangan diperiksa petugas Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Sebelumnya, pengacara berinisial S ini ketahuan membawa senjata api usai terlibat kecelakaan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Senjata jenis Makarov kaliber 7,65 mm itu diselipkan di pinggangnya. Sementara di dalam mobilnya, polisi menemukan senjata laras panjang, airsoft gun rakitan serta narkoba jenis sabu ganja, juga 9 butir obat keras. Oknum pengacara itu kini telah ditangkap dan diperiksa anggota Polres Metro Jakarta Pusat. Ia pun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kepemilikan senjata api ilegal dan narkoba. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.